Sebelum kita memulaikan pembelajaran di siang hari ini, diinformasikan ini untuk kelas 7 dan kelas 9. Ya, materi umum lah. Karena pembelajaran di online, maka untuk kelas 7, kelas 9 bisa mengikuti bersama. Ya, sebelum kita memulaikan pembelajaran ini, kita menyanyi dan berdoa lebih dulu. Dan kalau lalu disewa dari Belanda, sekarang dari Portugal. Kita menyanyi bersama-sama, hidup ini adalah kesempatan. Solo dulu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Terima kasih pujian ini, dan mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, di suasana siang hari ini kami boleh lagi belajar tentang gereja Tuhan dan masyarakat di dalamnya. Dan karena itu kuatkan, mampukan kami Tuhan, kendati pun kami harus belajar secara online, tapi kami percaya berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan ini. Kami menyerahkan aktivitas pembelajaran hari ini dalam tangan kasih Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kepadamu. Amin. Mari kita sama-sama belajar secara umum di saat ini, yaitu gereja dan masyarakat. Gereja dan masyarakat. Jadi dalam pemikiran kita, kalau bercerita tentang gereja, berarti ada gedungnya dan ada orang-orangnya. Ya. Selanjutnya, kita melihat bersama bagaimana awal terbentuknya gereja. Kalau di materi kelas 9 sudah dijelaskan waktu yang lalu, bagaimana peristiwa Pentakosta itu merupakan awal terbentuknya gereja. Itu di jemaat yang berkumpul di Yerusalem. Dan di sana kemudian sudah terdapat dari terbentuknya gereja perdana ini, maka ada 3.000 orang percaya, memberi diri dibaptis.
Dan selanjutnya dalam perkembangan gereja, yaitu gereja masa kini, yang merupakan buah dari pelayanan gereja pada waktu yang lalu. Kita melihat tantangan gereja, tantangan gereja. Ya, tantangan gereja, kalau orang perhatikan, ada tantangan dari dalam, secara internal. Itu kita melihat ada iri hati, ada perpecahan. Kemudian yang berikutnya secara eksternal, kita lihat ada tantangan dari dalam, dari luar, yaitu arus deras pluralitas. Jadi seiring dengan perkembangan, gereja berkembang dengan pesat dan memiliki keberagaman. Berikut juga globalisasi wilayah kekuasaan. Maksudnya lebih terbuka, lebih luas lagi wilayah-wilayah kekuasaan yang ada, yang memungkinkan gereja itu mengalami tantangan di dalamnya. Ada juga perkembangan teknologi dan informasi yang sekarang ini gereja berhadapan langsung, dan pertambahan penduduk. Jadi makin pesat pertambahan penduduk, maka pertumbuhan gereja itu makin besar. Kemudian kita melihat tentang misi gereja. Misi gereja. Misi gereja adalah melaksanakan perintah, yaitu Injil yang disampaikan oleh Yesus Kristus sebelum ia naik ke sorga. Kalau kita membaca Alkitab, Matius 28 ayat 19 ayat 19 sampai dan 20 itu jelas merupakan misi yang merupakan perintah yang disebutkan dengan amanat agung. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kemudian ajarlah mereka melakukan segala sesuatu ya yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, itu catat saja bagian Alkitab itu merupakan amanat perintah Yesus Kristus yang merupakan sebuah misi besar kepada gereja masa kini. Nah, melaksanakan amanat atau perintah mengandung beberapa hal. Satu, ada lihat di monitor situ, perintah itu berawal dari Yerusalem. Jadi bertumbuh secara internal. Jadi kalau di penjelasan tadi bahwa ketika gereja itu dibentuk atau terbentuk pada peristiwa Pentakosta, nah di sana pertama sekali perintah itu mulai berlaku. Perintah itu mulai ya. Seterusnya perintah itu berawal dari Yerusalem. Setelah bertumbuh, yang kedua, setelah bertumbuh mereka dipanggil keluar. Jadi memperluas misi. Mereka yang dimaksud di sini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Jadi murid-murid Tuhan Yesus, terutama yang 12 rasul. Ada juga mereka yang telah menerima tugas itu, lalu kemudian melakukan misi, menyebarkan ajaran tentang Yesus Kristus. Ya, lanjut. Setelah bertumbuh, mereka dipanggil keluar dan memperluas misi. Jadi, membawa misi itu keluar dari Yerusalem. Jadi, gereja yang terbentuk pertama di Yerusalem, kemudian mulai berkembang. Nah, dan pada bagian ketiga,
kita lihat bahwa tugas dan panggilan itu makin meluas dan universal. Itu seperti yang disebutkan dalam amanat agung, yaitu pergilah kamu jadikan semua bangsa. Jadi yang disebut dengan semua bangsa adalah itu tugas misi keluar sampai ke luar dari Yerusalem. Jadi semua bangsa diupayakan, diusahakan melalui misi itu dibawa, dan kemudian banyak orang yang mendengar dan tahu tentang kabar tentang Yesus Kristus. Dalam gambar ini dituliskan bahwa mulai dari Yerusalem misi itu dibawa dan sampai keluar Yerusalem. Sekarang kita melihat ketika misi ini dibawa keluar, jadi keluar ke bangsa-bangsa yang disebutkan tadi, tentu tidak semudah apa yang kita bayangkan, toh. Jadi bukan sama dengan orang mau bawa barang, bawa ke dalam perjalanan sampai di tujuan. Bukan seperti itu. Misi dibawa ini dengan tantangan-tantangan yang begitu besar, tantangan yang begitu besar. Dan kita melihat tantangan itu antara lain, tantangan itu pertama orang lihat luas wilayah atau daerah kekuasaan. Jadi keluar dari Yerusalem bukan berarti hanya pada batas jarak tertentu, tetapi keluar yang dimaksud adalah keluar dengan tantangan tertentu, misalnya luas wilayah. Bukan kecil tuh, bukan sedikit tuh tantangan yang ada, tuh, tantangan yang diberlakukan oleh karena luas wilayah itu. Jadi kemudian daerah kekuasaan di wilayah itu bukan cuma satu pimpinan atau pemimpin di wilayah itu, tapi dengan berbagai macam kekuasaan yang ada, yang memungkinkan ini orang yang membawa misi ini atau gereja yang membawa misi harus berhadapan dengan penguasa-penguasa setempat. Nah, begitu juga yang berikutnya adalah politik dan budaya. Tantangan yang lain kita melihat tentang politik dan budaya. Jadi di wilayah itu dalam batas-batas kekuasaan yang ada, gereja diperhadapkan pada tantangan itu. Jadi baku dapat dengan pemimpin-pemimpin dan kemudian politik yang ada. Dan budaya juga di wilayah itu berbeda satu dengan yang lain. Jadi baku-baku beda DP budaya yang memungkinkan yang pembawa misi ini atau gereja ini harus menyesuaikan diri. Jadi membawa misi Kristen harus menyesuaikan diri dengan budaya setempat. Jadi tidak boleh misi itu dibawa langsung, tapi dia harus menyesuaikan dengan budaya. Lalu di wilayah itu bukan cuma ada satu agama, bisa saja ada berbagai agama dan kepercayaan, apalagi menyangkut bahasa. Bahasa di setiap wilayah, di suku-suku bangsa ini sangat berbeda-beda. Itu tantangan yang cukup berat dari pembawa misi ini adalah baku dapat dengan bahasa yang berbeda. Dan kemudian orang lihat misi gereja terlaksana dan gereja itu pasti bertumbuh. Jadi kalau melewati tantangan ini, jadi tantangan ini sudah dilewati, maka gereja itu misi gereja itu terlaksana dan kemudian gereja itu bertumbuh. Nah, orang melihat bahwa misi yang dibawa oleh para pekabar Injil ini atau gereja ini, ada banyak yang justru meninggal karena tantangan, mungkin dibunuh, ada tantangan-tantangan yang lain dalam rangka membawa misi ini. Tapi walaupun tantangan ini jalan begitu sangat membuat mereka harus menderita, tapi karena pekerjaan misi ini sangat mulia, melaksanakan ajaran Yesus Kristus, maka misi itu terlaksana. Dan sampai sekarang orang boleh menyaksikan gereja itu mulai bertumbuh. Jadi maksud sini adalah berkembang. Ya.
sampai di sini kita melihat bahwa begitu banyak tantangan yang dialami oleh gereja sekarang ini. Jadi kalau orang sekarang, tantangan yang paling besar yang akan kita alami adalah bagaimana gereja yang sekarang ini, yang sudah menerima misi itu, bersyukur dan berterima kasih bahwa sebenarnya kita di situasi dan kondisi ini berada dalam pemeliharaan Tuhan. Itu amanat yang keempat tadi. Dia bilang bahwa ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, itu ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa itu merupakan amanat atau perintah yang orang rasakan sampai sekarang, bahwa kita ini hidup dalam satu masa era di mana kita mengalami pertumbuhan. Ya, gereja tetap mengalami pertumbuhan. Kita mungkin sekarang nyenak baku dapa secara langsung, cuma melalui monitor, toh, pembelajaran online. Ini sebenarnya tantangan bagi gereja, khususnya adik-adik remaja sekalian. Toh. Kalau dulu orang boleh baku dapa langsung di kelas, toh, orang boleh sharing satu dengan lain secara langsung, tapi sekarang menggunakan media pembelajaran yang ada. Itu pun kalau dapat dijangkau oleh semua orang. Jadi adik-adik yang memanfaatkan momen ini bersyukur kepada Tuhan karena diberi kekuatan, diberi kemampuan oleh Tuhan kepada melalui orang tua kita mendapatkan yang kita inginkan, yaitu ya HP yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas, dan kita boleh belajar secara online. Ini berarti bahwa kita mulai dapat memecahkan tantangan-tantangan gereja zaman sekarang ini, sehingga gereja dan masyarakat ini benar-benar hidup dalam syukur, hidup dalam kepercayaan kepada Tuhan. Karena kita tahu bersama bahwa seperti yang dinyatakan dalam amanat agung, ya, tentang bagaimana gereja itu disertai dan dipelihara oleh Tuhan senantiasa, maka inilah realita yang orang terima sampai hari ini, orang alami sampai hari ini. Walaupun orang belajar secara online, mungkin pasti akan merasa bosan, toh pastiu, toh suka mungkin belajar lebih rileks di luar dan sebagainya, toh. Tapi kita diperhadapkan pada situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Tapi tidak mungkin menyurut semangat belajar kita sebagai gereja yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan konteks zaman, sesuai dengan konteks situasi yang orang hadapi saat ini. Baik siswa kelas 7, siswa kelas 9 yang tergabung di pembelajaran ini, kita menyatakan diri bahwa kita lah masyarakat bagian dari gereja. Masyarakat bagian dari gereja yang memiliki misi besar, yakni membawa kabar sukacita, yakni kabar tentang Yesus Kristus. Ini materi yang pendek yang Bapak sampaikan hari ini, bahwa antara gereja dan masyarakat adalah satu komunitas yang di dalamnya benar-benar membawa misi Kristus. Nah, sekarang muncul pertanyaan bagi kita. Ada dua pertanyaan yang akan kita bahas bersama. Ada dilihat di monitor. Menurut pendapatmu, apa yang harus dilakukan gereja untuk membaharui kehidupan jemaat dan masyarakat sekitar? Jadi menurut ngonipe pendapat, kira-kira apa yang orang mau baking untuk membaharui kehidupan jemaat dan masyarakat di sekitar? Yang dimaksud dengan jemaat adalah orang jope keluarga sendiri, orang pe komunitas sendiri.
Kemudian yang ada di sekitar. Apa yang orang mau bikin? Jadi menurut ngunipi pendapat. Kira-kira ada yang dapat memberi komentar atau pendapat satu saja. Siapa kira-kira? Mana Padang? Ada Padang kelas 9, 11? Ada? Apa kira-kira yang boleh orang lakukan loh, untuk memperbaharui kehidupan orang? Apa kira-kira yang orang mau bikin? Ada pendapat? Mana kelas 7? Mana Mili Kansil? Mana? Mana Hillary Siregar? Ada pendapat? Ya, silakan. Coba beri komentar kembali. Apa pendapat? Apa yang orang mau baking untuk memperbaiki kehidupan? Ya, orang pe keluarga jo sendiri atau orang pe komunitas di sekitar. Apa orang mau baking? Ada? Belum ada. Kalau belum, orang lihat di soal nomor 2 nanti. Bagaimana cara kamu membawa misi Kristus di tengah kehidupan keluarga dan masyarakat? Ini berkaitan nomor 1 dengan nomor 2. Kalau belum ada yang menyampaikan pendapat, ya bisa itu ditulis jo, ya lalu atau diketik dan dikirim di pembelajaran ini. Sampai di sini sampai pembelajaran kurang lebih beberapa menit kita sudah gunakan. Terima kasih pada kita semua yang sudah belajar bersama-sama ini secara online. Terima kasih untuk semangatnya. Untuk adik-adik kelas 7, kelas 9, terima kasih. Kita tetap berdoa. Semoga orang tetap diberi kekuatan supaya kita dapat belajar kembali seperti semula. Orang baku dapat lagi di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 di SMP Negeri 2 Bitung. Ya. So, rindu sekali mau baku dapat karena sampai sekolah so bagus sekali ini. Ya, itu. Dan kalau ada pertanyaan satu saja. Ada pertanyaan, silakan. Silakan. Ya, bagus sekali. Ada satu pertanyaan. Apa pendapat, apa yang dimaksud dengan tantangan gereja secara eksternal dan harus pluralitas? Ya, eksternal yaitu tantangan yang berasal dari luar, tantangan gereja yang berasal dari luar gereja itu sendiri. Gereja yang Bapak maksud adalah merupakan pribadi-pribadi. Gereja adalah persekutuan orang percaya yang dipanggil keluar untuk menjalankan misi Kristus. Nah, gereja ini mendapatkan tantangan ketika ia membawa misinya. Nah, tantangan itu yang disebutkan dengan tantangan eksternal atau tantangan dari luar. Nah, tantangan dari luar itu tadi wilayah, luas wilayah dan sebagainya. Lalu tuh pluralitas antara lain adalah semakin banyak atau beraneka ragam baik budayanya, agamanya, dan semua yang bercampur baur itu yang begitu rupa diperhadapkan pada gereja itu merupakan tantangan. Jadi semakin pluralistis, jadi semakin banyak keberagamannya. Plural, jadi semakin banyak. Nah, itulah yang merupakan tantangan secara eksternal. Ya, boleh? Ya, masih ada lagi? Rasanya ada. Oke, ya, kita akan mengakhiri pembelajaran ini dan kita akan, ya, kalau semua malo. Nyala baku mangada langsung lagi malo. Mari jawab Bapak mau berdoa. Kita tutup, mari kita berdoa. Tuhan, kami telah selesai dengan pembelajaran hari ini. Biarlah Tuhan menguatkan kami
memberi kami kemampuan dalam segala hal, sehingga kami boleh bersemangat untuk belajar di setiap kesempatan sesuai dengan jadwal yang ada. Supaya dari pembelajaran ini Tuhan, kami mampu untuk boleh menjadi gereja-gereja yang Tuhan percayakan untuk boleh membawa misi di tengah kehidupan keluarga kami masing-masing, di tengah-tengah kehidupan bersama, dalam kehidupan masyarakat. Terpujilah namamu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hari ini dan seterusnya hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya, demikian. Selamat siang. Bye.